Perkenalkan, nama saya Delvia Della dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Kayak. Pada hari ini saya ingin membahas materi fisika mengenai konsep dan fenomena kuantum. Yang pertama adalah radiasi benda. Radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik thermal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya, atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Benda hitam merupakan benda yang buram dan tidak memantulkan cahaya. Diasumsikan demi penghitungan dengan dan teori berada pada suhu konstan dan seragam. Radiasi ini memiliki spektrum dan intensitas spesifik bergantung hanya temperatur benda. Energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu sebanding dengan pangkat 4 suku mutlak dan luas permukaan dari benda hitam tersebut. Secara matematis, hal ini ditulis P sama dengan Q per T sama dengan E A T per 4. Keterangan P sama dengan Q per T sama dengan laju radiasi kalor dalam kurung J per S sama dengan tetapan Stefan atau maaf ya jadi ini apa jawab bacanya? Oh lihat. Nah. Apa ya? Apa sih? Apa ya detail? Halo. Kalau kita tidak tahu sebenarnya. Apa ya? Perkenalkan, nama saya Delvia Della dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bukayang. Pada hari ini saya ingin membahas materi fisika mengenai konsep dan fenomena kuantum. Yang A. Radiasi benda. 1. Radiasi benda hitam. Radiasi apa? Sigma? Ya kan? Yang FPR itu gamma. Gamma sama sigma. Mana ada? Gamma. Mana tuh sigma? Itu banyak. Itu jangan yang asing. Dengar musik apa? Perkenalkan, nama saya Delvia Della dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bukayang. Pada hari ini saya ingin membahas materi fisika mengenai konsep dan fenomena kuantum. Yang A. Radiasi benda. Yang pertama, radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik thermal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya, atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Benda hitam merupakan benda yang buram dan tidak memantulkan cahaya. Diasumsikan demi perhitungan dan teori yang berada pada suhu konstan dan seragam. Radiasi ini memiliki spektrum dan intensitas spesifik yang bergantung hanya temperatur benda. Energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu sebanding dengan
pangkat 4 suhu mutlak dan luas permukaan dari benda hitam tersebut. Secara matematis, hal ini ditulis P sama dengan Q per T sama dengan E sigma A T pangkat 4. Yang kedua, hukum pergeseran Wien dalam radiasi sebuah benda. Benda yang dipanaskan akan menghasilkan radiasi kalor dengan memiliki warna-warna spektrum tertentu. Spektrum warna ini dapat bergeser atau berubah sesuai tingkat suhu benda. Spektrum warna sangat terkait dengan nilai panjang gelombang. Makin tinggi suhu benda, nilai panjang gelombang makin pendek. Hubungan antara panjang dan nilai suhu benda dijelaskan dalam persamaan pergeseran Wien sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. 3. Teori pelancong. A. Radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul yang hanya memiliki satuan diskret. Energi dari molekul-molekul mengalami kuantitasi atau terkuantitasi. Energi yang diperbolehkan pada suatu molekul disebut tingkat energi. Tingkat-tingkat energi tersebut merupakan kelipatan bilangan asli yang selanjutnya disebut bilangan energi molekul pada tingkat energi tertentu. Dirumuskan sebagai berikut. Keterangan N sama dengan 1, 2, 3, bilangan asli yang selanjutnya disebut bilangan kuantum. H sama dengan tetapan pelancak 6,63 dikali 10 min 34 Js. V sama dengan frekuensi getaran molekul-molekul atau Hz. Contoh soal radiasi benda. 1. Sebuah lubang kecil pada dinding tanur menyerupai benda hitam. Kalau luasnya 1 cm kuadrat dan suhunya 120 derajat Celcius. Berapakah energi kalor yang diradiasikan keluar lubang setiap detik? Penyelesaian. Diketahui A sama dengan 1 cm kuadrat sama dengan 1,10 pangkat min 4 m kuadrat. T sama dengan 127 derajat Celcius sama dengan 127 ditambah 273 sama dengan 400 derajat K. T sama dengan 1 detik. R sama dengan 5,67 titik 10 min 8 W per M kuadrat K pangkat 4. E sama dengan 1. Ditanya. E sama dengan. Jawab. E sama dengan ERAT pangkat 4 dikali T sama dengan 1,5,67 dikali 10 min 8 dikali 10 min 4 dikali 400 tutup kurung min pangkat 4 dikali 2 sama dengan 5,67 dikali 10 min 12 dikali 4 pangkat 4 dikali buka kurung 100 tutup kurung pangkat min 4 sama dengan 5,67 dikali 10 min 12 dikali 256 dikali 10 pangkat 2 tutup kurung min tutup kurung pangkat 4 sama dengan 100 sama dengan 1451 2 dikali 10 min 12 dikali 10 pangkat 8 sama dengan 1451,52 dikali 10 min 4 sama dengan 0,145 Joule. B. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya menyinari ke permukaan logam
yang menyebabkan keluarnya elektron dari logam tersebut dan akan menghasilkan arus listrik jika disambungkan ke rangkaian tertentu. Satu, percobaan efek fotolistrik. Di bawah ini merupakan ilustrasi efek fotolistrik seperti gambar di bawah ini. Rumus energi kinetik, energi efek fotolistrik EK sama dengan E V per 0, di mana E sama dengan muatan elektron, VO sama dengan potensi energi. Pada ilustrasi di atas menghasilkan percobaan efek fotolistrik yang mana terdapat beberapa hubungan di dalamnya. Hubungan yang pertama ialah hubungan arus fotolistrik dengan perbedaan potensial atau voltase yang ada di antara plat E dan C. Yang kedua, gelombang de Broglie. Pada ada 1924, Louis de Broglie mengemukakan bahwa benda yang bergerak memiliki sifat gelombang yang melengkapi sifat partikelnya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa foton dan elektron yang bergerak bersifat sebagai gelombang dan partikel. Panjang gelombang dan partikel yang bergerak sebesar panjang gelombang atau MH sama dengan konstan lacak 6,626 dikali 10 min 34 Gs. Massa partikel, kecepatan gerak partikel meter per sekund, momentum partikel kilometer per sekund. Tiga, ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian didasarkan pada peristiwa bahwa dalam waktu yang bersamaan kita tidak memungkinkan mengetahui kedudukan dan momentum suatu benda. Pernyataan tersebut pertama kali dikemukakan oleh Werner Heisenberg pada 1927. Kemudian ia merumuskan prinsip ketidakpastian sebagai berikut. Prinsip ketidakpastian mengatakan bahwa posisi dan momentum suatu partikel tidak dapat ditentukan secara bersamaan dan akurat, seperti gambar di berikut. Contoh soal efek fotolistrik. Jika suatu logam mempunyai fungsi kerja sebesar 3,7 EF dengan E sama dengan 1,6 dikali 10 min 19 C dan H sama dengan 6,6 dikali 10 min 34 Gs, maka tentukan besar frekuensi ambang dari logam tersebut. Pembahasan dari soal diketahui informasi sebagai berikut. 3,7 EF E sama dengan 1,6 dikali 10 kurang 19 C, H sama dengan 6,6 dikali 10 min 34 Gs. Frekuensi ambang dari logam adalah FO sama dengan 3,7 dikali 1,6 dikali 10 min 19, 6,6 dikali 10 min 34 sama dengan 8,9 dikali 10 pangkat kali 10 pangkat 14, 9 dikali 10 pangkat 14. Jadi nilai frekuensi ambang dari logam tersebut pada kisaran 9 kali 10 14 Hz. C. Sinar X dan efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron di
diam menjadi foton terhambur dan elektron. Efek Compton ini diungkapkan ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Efek Compton ini diungkapkan ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Saat itu dia melakukan eksperimen menambahkan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempengan tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan seperti gambar di bawah ini. Gambar berikut. Pada percobaan ini kita dapat melihat bahwa panjang gelombang foton lebih pendek daripada foton yang terhambur. Kejadian ini merupakan suatu keanehan di mana seharusnya panjang gelombang datang dan yang terhambur sama. Rumus sinar X dan efek Compton. Rumus efek Compton persamaan intens E sama dengan mc 2 E sama dengan mcc sama dengan pc, di mana energi m sama dengan massa, c sama dengan kecepatan cahaya. Rumus energi foton pelacak E sama dengan hf p sama dengan hf p sama dengan h per, di mana p sama dengan momentum foton, H sama dengan tetapan pelacak, P sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik, C sama dengan laju cahaya, sama dengan panjang gelombang foton. Contoh soal sinar X dan efek Compton. 3. Sebuah keping logam yang energi ambangnya sebesar 4 eV disinari dengan cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 8000 A hingga elektron meningkatkan permukaan logam jika H sama dengan 6,6 kali 10 dikurang 34 Js dan kecepatan cahaya 3 dikali 108 M atau detik, maka energi kinetik elektron yang lepas diketahui. WO sama dengan WO sama dengan 4 sama dengan 1,6 kali 10 kurang 19 sama dengan 6.410 kurang 19 J. 8000 A sama dengan 8 10 dikurang 7 penyelesaian. E sama dengan WO ditambah EK, AC sama dengan WO tambah EK 6,6 dikali 10 kurang 34 3 108 atau 8 10 dikurang 7 sama dengan 6.4 10 dikurang 19 ditambah EK 2.475 10 dikurang 19 sama dengan 6.410 dikurang 19 tambah EK. EK sama dengan 3.925 10 dikurang 19 J. Jadi energi kinetik elektron tersebut sebesar 3.925 10 dikurang 19 J. Sekian dari hasil kerja saya mengenai materi yang saya bawakan. Hanya ini, terima kasih.